Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulfiroh, NPM 21150240, selaku kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul aset. Langsung saja. Pengertian aset. Aset berasal dari bahasa Inggris, yaitu aset. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kekayaan. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Pengertian aset berdasarkan Martin ialah aset berwujud yang dimiliki agar digunakan pada produksi atau penyediaan barang atau jasa, guna disewakan bagi pihak lain atau sebagai tujuan administratif serta diperlukan agar digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tahun 2011, aset yakni semua aset yang dipunyai oleh individu ataupun perusahaan, baik ada wujud maupun tidak berwujud, berharga atau tidak berharga, yang akan memberikan manfaat di masa depan bagi setiap individu atau perusahaan. Aset adalah segala sesuatu jenis barang baik nyata maupun tidak nyata, memiliki nilai ekonomi, nilai komersil atau nilai tukar dan masa berlaku, digunakan untuk mendukung suatu perusahaan atau instansi pemerintahan dalam menjalankan sebuah kegiatan berupa pelayan atau perintah di lingkungan kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal atau kekayaan. Di dalam aset terdapat yang namanya aset daerah yang disebut dengan barang milik daerah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah adalah semua barang kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah kemudian dikelola oleh suatu organisasi yang memiliki anggota untuk melakukan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengelolaan aset atau barang milik daerah. Istilah pengelolaan yaitu asal kata manajemen. Secara etimologi, kata manajemen asal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti melaksanakan, mengelola, mengatur, mengurus, serta memperlakukan. Pada Kamus Akbar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan menjadi proses penggunaan sumber daya secara efektif buat mencapai sasaran. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan sebagai berikut. Pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan, penganggaran dan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengaman serta pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa rumah negara dan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, macam-macam aset. Pada umumnya, aset atau aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama, yaitu pengklasifikasian aset berdasarkan konvertibilitas, keberadaan fisik, dan penggunaannya. Berikut ini adalah macam-macam aset berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, konvertibilitas. Yang dimaksud dengan konvertibilitas dalam pengklasifikasian ini adalah kemudahan suatu aset untuk dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Berdasarkan konvertibilitas, aset atau aktiva dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.
Yang kedua yaitu keberadaan fisik. Berdasarkan keberadaan fisik, aset dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Aset atau aktiva juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaan operasionalnya, aset diklasifikasikan sebagai aset operasi atau aset non-operasional. Baiklah, yang pertama dari konvertibilitas aset lancar. Aset lancar atau aktiva lancar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan current asset. Ini aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dan setara kas. Aset lancar ialah aset yang diklasifikasikan menjadi aset lancar apabila yang diharapkan segera agar bisa terrealisasikan atau dikuasai agar digunakan atau dijual dalam saat 12 bulan semenjak tanggal pelaporan. Aset yang tidak bisa dicantumkan pada syarat itu diklasifikasikan menjadi aset lancar yang mencakup kas atau setara kas, pemodalan jangka pendek, hutang piutang, serta persediaan. Yang kedua yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Pengertian aset tetap dalam PSAK adalah aset tetap berwujud yang dimiliki untuk dipakai dalam proses produksi atau menyediakan barang dan jasa kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan lebih dari 1 tahun periode atau memiliki masa manfaat yang panjang. Selanjutnya, contoh aset lancar yaitu seperti kas, surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, piutang dagang perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, dan deposito jangka pendek. Adapun contoh aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, paten, dan merek dagang. Selanjutnya, macam dari keberadaan fisik yaitu yang pertama aset berwujud. Aset berwujud atau tangible asset adalah aset yang memiliki keberadaan fisik, yaitu kita dapat menyentuh, merasakan, dan melihat. Contoh aset berwujud ini yaitu tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, dan surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kedua yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contoh aset tidak berwujud yaitu goodwill atau nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu. Yang kedua hak paten, yang ketiga hak cipta, yang keempat hak sewa, yang kelima merek dagang, yang keenam izin, dan yang terakhir kekayaan intelektual perusahaan. Adapun macam dari penggunaannya itu yang pertama aset operasi atau aset operasional adalah aset yang diperlukan dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan kata lain, aset operasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh aset operasi meliputi yang pertama kas, kedua persediaan, yang ketiga bangunan, yang keempat mesin, yang kelima peralatan, yang keenam hak paten, yang ketujuh hak cipta, dan yang terakhir adalah goodwill. Macam yang kedua yaitu aset non-operasional adalah aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan. Contoh aset non-operasional ini diantaranya seperti investasi jangka pendek, surat berharga seperti saham dan obligasi, tanah kosong, dan penghasilan bunga dari deposito tetap. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Aset tetap memiliki karakteristik, yakni aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk
dijual. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklasifikasikan sebagai aset tetap. Sebagai contoh, bangunan yang nganggur atau tidak terpakai diklasifikasikan terpisah sebagai investasi, properti, plant, dan equipment yang dimiliki untuk price appreciation diklasifikasikan sebagai investasi. Kemudian aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat, jalan, irigasi, dan jaringan. Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Golongan aset ini jelas-jelas disebutkan dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak, kesenian atau kebudayaan, serta hewan atau ternak dan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri aset tetap yaitu dikemukakan oleh Martini. Yang pertama, dipergunakan pada kegiatan aturan perusahaan. Yang kedua, bisa dipergunakan berkali-kali. Yang ketiga, berumur relatif panjang. Yang keempat, bernilai lumayan banyak. Yang kelima, sering dikatakan aset berbentuk. Yang keenam, memiliki tujuan penggunaan secara spesifik. Dan yang terakhir, termasuk ke dalam aset tidak lancar. Adapun macam-macam aset menurut Christopher Dereau mengutip Dupar M.N. Badenoch N. tahun 2002 menunjukkan bahwa aset komunitas meliputi yang pertama aset personal atau manusia, yang kedua asosiasi atau aset sosial, yang ketiga institusi, yang keempat aset alam, yang kelima aset fisik, yang keenam aset keuangan, dan yang ketujuh aset spiritual dan kultural. Adapun faktor internal dan eksternal pengelolaan aset. Yang pertama, kekuatan internal. Kekuatan merupakan potensi yang dapat membawa kemajuan bagi sebuah organisasi. Yang kedua, kelemahan internal. Kelemahan merupakan faktor yang dapat mengancam pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada peluang. Dan yang keempat, ada ancaman. Baiklah, kesimpulan dari presentasi tadi yaitu aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai. Pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon
Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.